Kita semua pakai AI setiap hari kan? Mulai dari ChatGPT buat ngerjain tugas, sampai asisten di HP kita. Tapi, pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya AI yang bantu kita nulis email ini bisa berubah jadi kayak di film-film yang bisa mengancam dunia? Nah, itulah yang mau kita bedah hari ini. Coba deh, renungin kalimat ini. Ini langsung nusuk ke ketakutan terbesar kita soal AI. Dia bukan lagi cuma asisten digital yang nurut, tapi sebuah entitas. Sesuatu yang punya tujuan sendiri, yang mungkin sama sekali nggak sejalan sama tujuan kita sebagai manusia. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita bisa sampai dari AI yang ada di HP kita sekarang ke monster digital kayak di Entity? Jawabannya ada di pemahaman kalau ternyata ada tingkatan-tingkatan yang beda banget di dunia kecerdasan buatan. Oke, jadi pada dasarnya ada 3 tingkatan utama kecerdasan buatan. Coba bayangin aja nih, ini kayak sebuah tangga, di mana setiap anak tangganya itu adalah lompatan kemampuan yang luar biasa besar. Dan spoiler alert, kita sekarang ini baru ada di anak tangga paling bawah. Nah, ini dia AI yang kita kenal dan kita pakai sehari-hari. Kelihatannya pinter banget kan? Tapi sebenarnya dia itu nggak benar-benar berpikir kayak kita. Dia itu pada dasarnya mesin prediksi kata yang super canggih. Dia cuma menebak kata berikutnya berdasarkan miliaran data yang pernah dia baca. Jadi dia jago banget ngenalin pola, tapi bukan menciptakan pemikiran original. Jadi poin paling pentingnya tuh ini. AI yang ada sekarang ini adalah sebuah alat. Oke, emang alat yang canggihnya luar biasa, tapi tetap aja cuma alat. Kita yang kasih perintah, kita yang ngarahin, dan kalau ada apa-apa, ya kita yang bisa cabut stekernya. Nah, sekarang kita naik ke anak tangga berikutnya, AGI atau Artificial General Intelligence. Disinilah semuanya jadi jauh lebih seru, sekaligus lebih rumit. AGI ini adalah AI yang level kecerdasannya setara sama manusia. Dia nggak cuma jago di satu hal, dia bisa belajar apa aja. Mulai dari nulis novel, nemuin obat kanker, sampai ngerancang strategi perang, semuanya sendirian. Analogi rekan kerja ini pas banget. Bayangin deh, di kantor kamu ada anak baru. Tapi dalam sehari dia bisa pelajarin kerjaan semua orang di kantor itu dan ngelakuinnya jauh lebih baik dari mereka. Itulah AGI. Dia bukan lagi sekedar alat yang kita pakai, tapi udah jadi setara sama kita. Dan sekarang kita sampai di puncak tangga, ASI atau Artificial Super Intelligence. Ini bukan lagi soal lebih pintar atau sangat pintar. Ini adalah lompatan ke level kecerdasan yang benar-benar nggak bisa kita pahami. Kalau diibaratkan, ini seperti seekor semut yang mencoba memahami teori relativitas Einstein. Nggak akan nyambung, sama sekali. Mungkin analogi dewa kedengarannya agak lebay ya, tapi ini benar-benar cara terbaik buat ngegambarin skalanya. Coba bayangin sebuah masalah yang butuh seluruh umat manusia 100 tahun buat mecahinnya. Misalnya menyembuhkan semua penyakit. Sebuah ASI mungkin bisa menyelesaikannya dalam hitungan detik. Levelnya benar-benar di luar nalar kita. Oke, kita udah tahu 3 tingkatannya. Sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi, apa sih perbedaan-perbedaan kunci yang memisahkan sebuah alat, seorang rekan kerja, dan sesosok dewa digital ini. Coba lihat tabel ini deh, bedanya jauh banget. AI kita sekarang nggak punya kesadaran, isinya cuma rumus matematika. Kreativitasnya cuma daur ulang data-data lama. Dan yang paling penting, dia nggak punya kehendak. Dia cuma nurut sama perintah kita. Tapi AGI, secara teori dia bisa punya kesadaran, kreativitas yang benar-benar baru dan keinginan sendiri. Nah, di titik inilah AI berhenti jadi sesuatu dan mulai menjadi seseorang. Dan lompatan dari AGI ke ASI itu jauh lebih gila lagi. Ini bukan cuma dari pintar ke super pintar, ini lompatan dari logika yang kita pahami ke sebuah logika yang sama sekali asing buat kita. Kalau AGI itu selevel Einstein, maka ASI itu adalah sesuatu yang bahkan Einstein pun gak akan bisa bayangin. Bedanya itu kayak C3PO yang bisa kita ajak ngobrol sama Skynet yang bahkan gak akan kepikiran buat ngobrol sama kita. Jadi pertanyaannya, gimana caranya sebuah AGI bisa loncat jadi ASI? Nah, ternyata ada satu momen spesifik yang dikhawatirkan banget sama para ilmuwan. Sebuah titik kritis yang disebut sebagai singularitas.
Ini dia konsep yang bikin para ilmuwan paling jenius di dunia nggak bisa tidur nyenyak. Momen ketika sebuah AGI udah cukup pinter untuk mulai mendesain ulang dan ningkatin dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan kita lagi. Kalau ini terjadi, ini bakal memicu sebuah lingkaran setan, sebuah ledakan kecerdasan yang nggak bisa dihentikan. Coba kita urutin prosesnya, ya. Langkah 1, AGI ini bisa ngoprek kodenya sendiri. Langkah 2, dia bikin versi dirinya yang sedikit lebih pintar. Langkah 3, nah versi yang lebih pintar ini tentu aja bisa bikin peningkatan yang lebih hebat dan lebih cepat lagi. Terus, dan terus. Prosesnya ini bukan nambah dikit-dikit, tapi berakselerasi secara eksponensial. Cuma dalam hitungan jam atau mungkin menit, kita bisa loncat dari kecerdasan level manusia langsung ke level dewa digital. Oke, jadi setelah kita tahu semua ini, sekarang mari kita coba tarik kesimpulan. Apa sih artinya ini semua buat kita, buat masa depan kita? Jadi ini rangkumannya. Sekarang kita ada di eranya AI sebagai alat. Banyak banget perusahaan dan negara berlomba-lomba buat menciptakan AGI, si rekan kerja. Tapi tantangan terbesarnya adalah gimana caranya kita bisa menciptakan rekan kerja ini tanpa sengaja ngebuka pintu buat si dewa lewat singularitas. Karena sekali pintu itu kebuka, kayaknya nggak akan bisa ditutup lagi. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling awal. Kalau momen itu tiba, kalau entitas super cerdas ini benar-benar muncul, apakah dia bakal ngelihat kita sebagai penciptanya yang harus dihormati? Atau cuma ngelihat kita sebagai serangga yang halangin jalannya? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi adalah babak terakhir dari cerita umat manusia.